Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ami Sintia Rizky. Saya adalah dokter yang bekerja di Puskesmas Geruk. Pada kali ini saya akan sharing mengenai materi penyuluhan untuk kelas ibu hamil. Nah, tema yang akan saya bawakan adalah bagaimana sih cara kita merawat bayi yang baru lahir agar tetap bisa sehat dan tentunya memiliki tumbuh kembang yang optimal. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita sama-sama harus memahami bagaimana sih tanda bayi lahir sehat. Nah, beberapa tanda yang perlu kita pahami dan ketahui mengenai bayi lahir dan yang sehat adalah yang pertama, memiliki berat badan yang bagus, yaitu di antara 2,5 kg hingga 4 kg. Lalu kemudian yang kedua, bayi harus menangis dengan keras. Yang ketiga, menangisnya itu harus langsung, tidak ada jeda. Jadi misalnya baru lahir langsung menangis. Berikutnya yang ketiga, bayi bergerak aktif. Kemudian yang keempat, warna kulit seluruh tubuh bayi itu berwarna kemerahan. Lalu yang kelima, bayi bisa menghisap ASI dengan baik dan benar serta dengan cara yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita sama-sama akan membahas mengenai bagaimana sih cara perawatan bayi baru lahir. Ada beberapa cara. Yang pertama, menjaga bayi agar tetap hangat. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan menggunakan topi dan tentunya selimut. Berikutnya adalah Bapak Ibu harus melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini dengan cara meletakkan bayi tanpa berpakaian di dada ibu, lalu pastikan bayi bisa mencari puting ibu sendiri. Jadi itu membangun kedekatan antara ibu dan bayi. Jadi harus skin to skin. Skin bayi bertemu dengan skin ibu. Artinya kulit bayi bertemu langsung dengan kulit ibu. Jangan lupa ketika bertemu pastikan terletak di dada ibu dan bayi juga menelungkup sehingga bisa dengan mudah untuk menyusu. Dan pastikan bayi tetap hangat dengan memberikan selimut di luarnya. Nah, berikutnya adalah pemberian vitamin K di paha kiri bayi. Jadi setelah lahir, bayi harus disuntikan vitamin K yang terletak di paha sebelah kirinya untuk kesehatannya tentunya. Berikutnya adalah pemberian salep mata antibiotik di mata bayi kiri dan kanan. Apa tujuannya? Itu untuk mencegah infeksi karena bayi baru saja melalui jalan lahir tentunya. Berikutnya adalah bayi wajib diberikan imunisasi hepatitis B untuk mencegah dari penyebaran penyakit hepatitis B itu sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa ibu dan keluarga harus melawat tali pusar bayinya, dijaga agar tetap kering sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya tali pusarnya itu bisa basah jadi lembab sehingga mudah untuk infeksi. Tentunya bagi yang baru lahir itu sangat rentan untuk terkena penyakit. Itu karena bayi masih memasuki hari-hari pertama dalam kehidupannya. Tentunya ini harus kita waspadai bersama dan juga kita harus jaga kesehatannya. Dengan cara apa? Jangan lupa kunjungan neonatus yang pertama itu wajib dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya bidan yang ada di dekat rumah bapak atau ibu. Kunjungan ini dilakukan di hari pertama hingga hari kedua ketika bayi sudah lahir atau 6-48 jam ketika bayi sudah lahir. Lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan pada kunjungan ini? Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bahwa yang pertama, ketika memberikan ASI, Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu agar kondisi tangan tetap bersih ketika memegang bayi. Lalu jangan lupa untuk membersihkan area puting karena kan itu area yang sangat sensitif karena bisa kena keringat atau kena hal-hal yang lain. Jadi supaya tangan bersih, putingnya juga siap untuk menyusui sehingga bayi bisa aman. Nah, langkah berikutnya adalah jaga kehangatan bayi dengan cara menggunakan topi, menggunakan selimut, serta pakaian yang cukup kering dan menyerap keringat. Lalu ibu-ibu jangan lupa bahwa bayi itu adalah seseorang yang sehat.
Jadi harus dimandikan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari menggunakan air yang biasa. Bayi jangan lupa untuk dirawat tali pusarnya dengan cara dijaga supaya tali pusar tetap kering dan tidak lembab, jadi harus dirawat. Hindari untuk memberikan aneka jenis bubuk kepada tali pusar. Jangan sampai nanti bubuk-bubuk tersebut malah membuat tali pusar lembab sehingga mudah untuk tumbuh bakteri di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu, pemberian ASI sangat penting untuk bayi kita. Semahal apapun susu formula itu tidak bisa menggantikan gizi dari air susu ibu itu sendiri. Jangan lupa ibu harus semangat, didukung oleh support keluarga untuk memberikan ASI selama 6 bulan pertama kehidupan. Jadi harus ASI eksklusif 6 bulan dan nanti MPASI atau makanan pendamping ASI diberikan setelah umur 6 bulan. Jangan diberikan ketika bayinya belum 6 bulan ya. Untuk 6 bulan pertama, makanan yang paling baik adalah air susu ibu. Oke, nah jangan lupa juga Bapak Ibu, bayi harus diberikan rangsangan untuk perkembangannya sesuai dengan usia bayi, baik pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Hal-hal itu bisa Bapak Ibu dapatkan informasinya di buku KIA yang Bapak Ibu miliki. Biasanya bayi pada usia-usia awal itu diberikan popok kain untuk mengatasi buang air kecilnya. Jangan lupa ibu harus rutin mengganti popok tersebut bila popok tersebut basah atau sudah penuh. Begitupun dengan penggunaan diapers. Jadi jangan tunggu diapersnya penuh ketika sudah 1 jam, 2 jam sudah tampak ada BAK atau buang air kecil dari bayi, segera ganti popok maupun diapers pada bayi. Berikutnya adalah bagi ibu yang sakit atau bapak yang sakit atau keluarga serumah yang sedang sakit, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika sedang kontak dengan bayi. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu dihindari supaya bayi baru lahir tetap sehat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu dihindari supaya bayi baru lahir tetap sehat. Yang pertama, jangan lupa hindari bayi dari asap rokok dan juga asap bahan-bahan makanan di dapur. Jadi kalau misalnya Bapak merokok, silahkan sebelum masuk ke dalam rumah atau sebelum memegang bayi, mandi terlebih dahulu, ganti bajunya. Jadi ketika pada saat memegang bayi, mau ajak bayi untuk bercanda, Bapak sudah dalam kondisi yang bersih. Lalu hindari bayi dari asap-asapan dapur. Kalau misalnya masak, jangan lupa pintu dapur untuk ditutup. Berikutnya adalah pastikan bayi terhindar dari orang yang sakit. Kalau ada sanak saudara yang sakit, jangan lupa dinasihati supaya tidak menyentuh bayi atau mencium bayi. Bapak Ibu sekalian, jangan obati bayi semisal bayi sakit. Jadi kalau misalnya bayinya lagi sakit, langsung bawa ke pusat kesehatan terdekat seperti puskesmas, posyandu atau Polides dan rumah sakit yang paling dekat dari rumah Anda. Lalu berikutnya adalah jangan memberikan makanan lain ketika belum di bawah usia, ketika belum di atas 6 bulan maksud saya. Artinya apa? Bapak dan Ibu wajib memberikan ASI kepada bayi hingga bayi usianya 6 bulan. Setelah itu baru boleh memberikan MPASI. Jangan sampai usianya masih di bawah 6 bulan sudah diberikan MPASI ya. Lalu berikutnya adalah jangan taburkan apapun di tali pusat bayi. Ini tetap saya ulang-ulang terus supaya tali pusat bayi itu tetap bersih dan kering, tidak mudah untuk infeksi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengurus akte kelahiran. Kenapa sih akte kelahiran sangat penting? Karena akte kelahiran merupakan dokumen resmi di mana nanti bayi itu diakui dan masuk dalam penduduk Indonesia.
Nah, penting juga karena ini merupakan tanda bayi tersebut diakui oleh negara dan bangsa Indonesia ini. Lalu gimana sih cara mengurusnya? Yang pertama, siapkan dokumennya terlebih dahulu, yaitu tentunya fotokopi KTP orang tua, lalu fotokopi kartu keluarga yang sebelumnya, dan tentunya adalah surat keterangan lahir. Di mana sih bisa mendapatkan surat keterangan lahir itu? Tentunya bisa didapat di tempat lahirnya. Bapak Ibu kan memiliki buku KIA, buku yang berwarna pink. Nah, nanti silahkan minta surat keterangan lahirnya di bidan setempat atau di puskesmas terdekat. Jangan lupa diurus ya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita sama-sama akan membahas mengenai apa sih tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi biasanya tidak mau menyusu. Jadi misalnya dia yang awalnya rajin menyusu tiba-tiba nggak mau. Lalu disertai dengan lemes, jadi bayinya lemes, tidak aktif seperti biasanya. Itu perlu kita waspadai. Yang kedua adalah jika bayi kejang. Kejang itu adalah ketika bayi tiba-tiba dia seluruh badannya kayak bergerak lalu matanya menghadap ke atas, tidak sadar begitu, tiba-tiba kejang. Nah, tanda berikutnya adalah jika bayi demam. Kapan sih bayi dikatakan demam? Kalau misalnya suhunya ketika Bapak dan Ibu cek di rumah dengan alat termometer, bisa dicek di lipatan ketiak atau di pantat serta di mulut bayi sesuai dengan termometernya masing-masing. Dikatakan demam kalau misalnya suhunya di atas 37,5 derajat. Contohnya adalah ketika bayi ini ketika diperiksa ternyata suhunya 38 derajat Celcius, berarti itu demam. Silahkan untuk dikompres bayinya atau dibawa ke puskesmas terdekat. Tanda berikutnya dan yang paling sering nih biasanya Bapak Ibu, bayinya itu kuning. Jadi ikterus ya, kuning. Kuning yang tidak normal itu adalah ketika bayi yang pertama kuningnya muncul 1 hari setelah lahir. Jadi ketika bayi ini usianya masih 24 jam tiba-tiba muncul kuningnya, itu kita perlu waspada. Yang kedua, kuningnya muncul setelah usia 14 hari. Jadi ketika bayi ini misalnya di usia 1 bulan tiba-tiba kuning, aduh Bapak, Ibu dokter, ini bayi saya kuning, usianya sudah 1 bulan, itu langsung segera bawa ke pusat kesehatan terdekat dari rumah Anda. Nah, dan yang ketiga tanda kuning yang perlu diwaspadai adalah ketika kuningnya itu sudah sampai ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke telapak tangan. Baiklah Bapak Ibu, tanda berikutnya adalah kalau misalnya bayinya sesak nafas, jadi nafasnya semakin kencang dan bayinya tampak lelah banget nafas, jadi gitu, nafasnya jadi kencang, itu perlu waspada. Tanda berikutnya adalah dia tidak mau menetek seperti biasanya, aktifnya juga berkurang. Awalnya dia aktif banget, tiba-tiba lemas, lesu, atau disertai dengan muntah yang banyak. Jadi habis diberikan ASI tiba-tiba memuntahkan semua yang keluar dari mulutnya, itu juga perlu waspada. Tanda berikutnya adalah kalau misalnya tali pusatnya itu berwarna kemerahan hingga ke seluruh perutnya. Jadi tali pusatnya itu udah berair, habis itu kemerahan, itu harus segera dibawa ke puskesmas ya. Nah, tanda yang lain adalah kalau misalnya dia diare, jadi buang air besarnya lebih dari 3 kali sehari dan konsistensinya cair, jadi kayak mencret gitu, harus segera dibawa ke puskesmas. Lalu tanda yang lain adalah tentunya kalau misalnya BAB-nya yang baik itu berwarna kuning ya Bapak Ibu, tiba-tiba berubah jadi pucat, jadi BAB-nya atau tinjannya atau kotoran bayi berwarna pucat. Begitulah beberapa tanda yang perlu kita waspadai pada bayi baru lahir. Oke Bapak Ibu, masih bersama saya Dr. Ami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cacat bawaan. Apa sih cacat bawaan? Cacat bawaan atau biasanya dikenal dengan kelainan kongenital adalah kelainan yang dibawa sejak bayi lahir. Jadi biasanya ketika bayi baru lahir memang sudah ada kondisi khusus yang dibawa oleh bayi. Ini biasanya muncul atau ada masalah ketika dalam proses ibunya hamil. Jadi mungkin ada infeksi yang masuk atau ibunya kurang dapat nutrisi atau ada hal-hal lain secara genetik yang tidak bisa kita jelaskan secara langsung, itu muncul pada saat dia hamil. Nah, contoh cacat bawaan atau kelainan kongenital itu misalnya bayi bibirnya sumbing. Jadi ada beberapa
beberapa kondisi mulut yang tidak sempurna. Ada yang kurang di bagian bibirnya, ada juga yang kurang di bagian palatumnya, jadi bibir sumbing. Contoh lainnya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi misalnya bayinya cepat biru, ketika lahir dia biru. Jadi itu contoh cacat kongenital atau cacat bawaan. Atau yang paling sering biasanya adalah lahirnya tidak lengkap. Jadi misalnya jarinya kurang atau mungkin tangannya kecil sebelah, atau yang paling parah adalah kalau misalnya dia tidak memiliki tempurung kepala. Nah, itu adalah beberapa contoh cacat bawaan. Ini tentunya harus kita sama-sama perhatikan dan tentu kita cegah dengan cara apa? Pada saat proses kehamilan, ibu harus tetap dalam kondisi sehat, jangan sampai ada infeksi yang masuk, terutama infeksi dari beberapa binatang, misalnya ayam peliharaan atau kucing peliharaan. Dan tentunya kalau misalnya ada keluarga atau sudah secara genetik ada kelainan, ibu dan bapak harus segera periksakan ke dokter yang terdekat dari tempat Anda. Kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara memberi ASI yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa ASI eksklusif itu artinya diberikan 0 sampai 6 bulan biasanya, dan itu merupakan kewajiban ya. Dimaksud eksklusif artinya benar-benar hanya ASI yang masuk ke dalam tubuh si bayi tersebut. Nah, tidak boleh dicampur dengan air putih atau misalnya sudah diberikan makanan-makanan lain, misalnya pisang atau apa, itu nggak boleh. Jadi 0 sampai 6 bulan bayi harus ASI saja ya, kecuali kalau misalnya dia sakit ya boleh, nanti dikasih obat aja, tapi selain itu tidak boleh. Nah, gimana cara memberikan ASI yang benar? Yang pertama, pastikan kepala bayi itu sejajar atau garis lurus sampai dengan kakinya. Lalu kondisi bayi harus dekat dengan ibunya, tidak boleh jauh-jauh. Berikutnya, bayi harus digendong seperti ini. Jadi harus kepala hingga badannya digendong, tidak boleh hanya kepalanya saja. Dan tentunya nanti bayi dihadapkan ke puting ibunya. Jadi hidung bayi harus dihadapkan ketemu dengan puting ibunya. Setelah itu pastikan mulut bayi itu juga masuk, selain ke puting harus juga masuk hingga areolarnya. Jadi artinya maksud saya adalah ketika bayi menyusui, areola setengah dari areola ibu. Jadi areola itu adalah bagian hitam, di tengah-tengah puting itu ada bagian hitam kan, itu masuk setengah. Jadi artinya dia benar-benar masuk sempurna. Lalu dagu dari bayinya itu bertemu dengan puting payudara ibunya. Jadi ketika dia masuk, mulutnya ke puting, areolanya masuk juga, lalu dagunya ketemu sama payudara ibunya. Jadi benar-benar menghisap bayinya ya. Dan tentu saja bayinya itu nanti gerakan mulutnya terlihat dan bibir atasnya juga terlihat gerakan untuk ketika menghisap. Jadi seperti mengenyot. Nah, itu adalah tanda-tanda ketika ASI masuk. Lalu berikutnya yang penting adalah jangan lupa Bapak Ibu, bayi harus diimunisasi. Program pemerintah sampai dari 0 sampai 9 bulan. Bapak Ibu harus cermati jadwal pemberian imunisasi pada bayi itu ada di buku PINK, di buku KIA. Ketika dia usia 0 bulan ya, diberikan dia hepatitis B dan juga diberikan dia vitamin K dan juga diberikan dia DPT 1. Nah, nanti di usia berikutnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan diberikanlah dia DPT, HB1 dan juga polionya. Polio 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di usia 9 bulan itu diberikan campak. Jadwal ini bisa Bapak Ibu lihat di buku PINK atau buku KIA yang dimiliki oleh Ibu. Nah, kenapa sih imunisasi ini penting? Jadi imunisasi ini adalah usaha kita untuk mencegah anak kita tertular dari penyakit-penyakit tersebut. Misalnya BCG untuk terhindar dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Diberikan biasanya di usia anak-anak 0 sampai 1 bulan. Nah, kenapa diberikan imunisasi hepatitis B? Untuk mencegah anak-anak terkena dengan hepatitis B. Begitupun DPT. Kenapa diberikan DPT? Karena memang untuk menghindari dari penyakit DPT, difteri, pertusis, dan tetanus ya. Dan tentunya kenapa sih diberikan campak di usia 9 bulan? Untuk mencegah anak kita terkena dengan penyakit campak. Begitu Bapak Ibu, jangan lupa diperhatikan untuk jadwal imunisasinya ya.
Bapak dan Ibu, ini adalah sesi terakhir kita nih, masih dengan saya Dr. Ami dan juga asisten baru saya Mbak Ati. Halo. Nah, di sini terakhir kita akan membagi tips dan trik sedikit mengenai perawatan metode kangguru PMK ya, atau kangguru method ya. Jadi kapan sih PMK ini digunakan? PMK ini diperuntukkan untuk bayi-bayi yang berat badan lahirnya rendah, jadi BBLR ya, kurang dari 2.500 gram. Tujuannya tentu saja untuk menjaga supaya bayi yang pertama hangat, yang kedua kedekatan bayi dengan ibu tetap terjaga. Jadi misalnya di ikatan batinnya makin kuat, dan tentunya itu menstabilkan suhu bayi sehingga bayi lebih nyaman, dan harapannya tentunya nanti lebih mudah dalam proses mengasihi seperti itu. Gimana sih caranya? Yang pertama, ibu harus telanjang dada terlebih dahulu. Jadi harus dibuka bajunya, ya, dibuka. Lalu bayinya juga tidak menggunakan baju apapun. Jadi dia konsepnya adalah skin to skin. Kulit ibu bertemu dengan kulit bayi, ya. Nanti ditaruh di dada bayinya, dada bayinya. Lalu jangan lupa supaya bisa nafas, dimiringkan sedikit kepalanya. Ya. Nah, supaya bayi tidak kedinginan, karena kita harus menjaga kehangatannya ya. Setelah proses ini, skin to skin, kulit ketemu kulit, jangan lupa bayi harus diselimutkan bagian luarnya. Jadi tetap hangat seperti ini. Nah, selain ibu, tentunya ada beberapa orang yang juga bisa membantu proses skin to skin ini. Yang penting orang tersebut tidak sakit, jadi harus sehat dan fit kondisinya. Misalnya bapaknya, atau mungkin bibinya, atau juga nenek, itu boleh. Yang penting yang memberikan metode ini, skin to skin ini, orangnya harus sehat dan tentunya tidak merokok. Oke, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang nonton video ini, sekian video edukasi dari kami. Nanti tentunya pada saat proses jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan juga Bapak Ibu semua keluarga tetap sehat selalu ya. Sekian dari kami, salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir jangan lupa apa Mbak Ati? Di like, comment,